paparan Konsul Jenderal RI di Cape Town, Afrika Selatan, Bapak Aji. Masing-masing saya berikan durasi 20 hingga 25 menit. Setelah itu kita akan berdiskusi melalui tanya jawab. Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat disampaikan langsung pada saat sesi tanya jawab nanti, atau dapat juga menuliskan pada kolom chat Zoom pada saat paparan berlangsung. Kegiatan diskusi kita akan berlangsung hingga kurang lebih pukul 3 sore nanti. Baik, langsung saja saya persilakan PLT Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Bapak Muhammad Iqbal, untuk memberikan sambutan dan membuka diskusi diplomasi kuliner Nusantara, tantangan dan peluang bagi Indonesia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Samsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak William Wongso dan juga Pak Aji, Konjen Afrika Selatan, yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan paparan dan diskusi terkait dengan diplomasi kuliner Nusantara, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Diskusi ini sangat menyenangkan sekali buat saya, terutama, dan teman-teman semua, karena ini adalah sebuah sudut pandang yang berbeda, Pak William Wongso dan Pak Haji. Biasanya kita sangat serius sekali pada hal-hal yang hubungannya dengan pemerintahan, tapi ternyata ada sisi lain dari sesuatu yang berbeda, dan ini juga sangat penting karena berhubungan dengan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner. Kita ketahui bahwa ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah makanan sebagai kendaraan diplomasi untuk memenangkan hati dan pikiran orang lain. Ini nanti Pak William Wongso tentunya bisa menjelaskan secara filosofis, Pak, kenapa ini kok bisa mengikat ke orang lain, Pak. Kemudian yang kedua ada strategi diplomasi Indonesia untuk mempromosikan kekayaan kuliner Nusantara kepada dunia. Makanan telah menjadi bagian dari catatan sejarah diplomasi para pemimpin negara. Mengutip pernyataan Hillary Clinton saat menjadi saat menjadi Menlu Amerika Serikat, beliau menyampaikan, "Food is the oldest tool of diplomacy." Makanan adalah alat diplomasi yang tertua untuk membangun hubungan antar negara. Perdana Menteri Shinzo Abe juga pernah menyajikan American Hamburger pada pertemuannya dengan Presiden Trump pada tahun 2017. Dagingnya impor asli dari Amerika, disajikan bersama saus produk Amerika. Message-nya adalah Jepang serius betul untuk menjadi teman bagi Amerika. Presiden Xi Jinping juga dari China melakukan diplomasi teh. Beliau kerap menyajikan teh dalam pertemuannya dengan pemimpin negara lain. Teh identik dengan budaya Cina sebagai simbol keakraban dan menurunnya ketegangan dalam hubungan antar negara. Dari contoh tersebut di atas membuktikan bahwa kuliner terbukti menjadi alat diplomasi yang sangat strategis. Kita semua mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa banyaknya, mulai dari Sabang hingga Merauke, dan teman-teman tentunya yang pernah menikmati dari Sabang sampai Merauke, perjalanan dinas tentunya juga turut serta mencicipi khasanah kekayaan kuliner kita. Kita juga sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Pak William Wongso yang telah menjadi duta kuliner Nusantara. Beliau menulis buku Flavors of Indonesia, terpilih sebagai Best Cookbook of the Year pada ajang kompetisi ke-22 Gourmet World Cookbook Awards tahun 2017. Betul ya Pak William ya? Kemudian 2016 Pak. 2017 ya Pak William? 2016. Oh 16 Pak, baik. Ya, Pak. Tahun 2018 Chief William memperoleh medali kehormatan dari Akademi Dupang Indonesia di Paris. Beliau juga sebagai anggota elit gimana nih bacanya nih? De la Boulangerie Elite Internasional. Baik. Klub pembuat roti terbaik yang hanya memiliki 33 anggota dari seluruh dunia. Berarti luar biasa sekali Pak William. Sebagai duta kuliner Indonesia, beliau memperoleh julukan diplomat rendang. Begitu Pak. Nanti mohon disampaikan juga Pak, kenapa kok dikenal betul sebagai diplomat rendang.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Aji, kepada Pak William Wongso untuk memberikan paparan dan pencerahan kepada kita semua bagaimana diplomasi kuliner Nusantara dan peluang serta tantangan bagi Indonesia. Begitu pembukaan dari saya akan kembalikan kepada Pak Samsam. Silakan Pak Samsam, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas sambutan dan paparannya. Menarik sekali tadi disebutkan bahwa beberapa contoh negosiasi yang dilakukan pemimpin dunia melalui diplomasi kuliner atau dapat kita artikan politik meja makan begitu. Jadi dua pihak yang saling bersih tegang, duduk bareng dalam meja makan, menikmati sajian kuliner dan tidak menutup kemungkinan ada lobby-lobby politik yang dijalankan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada Bapak William Wongso untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilakan, Bapak, silakan. Waktunya berapa lama kira-kira? 20 sampai 25 menit, Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya dalam saat ini yang akan saya bahas membagi pengalaman, Pak. Membagi pengalaman atau sharing. Sekarang itu lagi didengung-dengungkan diplomasi gastronomi atau gastrodiplomasi. Sebenarnya memang ya itu sudah berlangsung lama, tapi mungkin baru sekarang banyak dibicarakan. Memang kalau kita bicara gastronomi diplomasi, kita harus titik tolaknya dari dalam negeri. Apa yang kita telah lakukan tentang bagaimana kita melestarikan tradisi kuliner Indonesia. Sedangkan kita ini dalam posisi para dubes yang berangkat ke luar negeri, menempatin perwakilan-perwakilan di 150 negara, itu kalau mau cari membawa seorang chef sebagai pendamping untuk juru masak Wisma Ambassador itu termasuk usaha yang sulit dan langka. Karena kalau seorang chef yang mewakili mendampingin duta besar di perwakilan Indonesia di luar negeri itu sudah mewakili negara juga. Hal ini kita juga lihat bahwa di dalam negeri juga penting bila fasilitas sebenarnya di istana negara atau dalam jamuan negara itu apakah kita sudah memiliki satu tim kuliner yang dipimpin oleh seorang ahli kuliner Indonesia. Karena jamuan-jamuan kenegaraan itu penting banget, penting sekali untuk mengekspresikan budaya kuliner Indonesia. Sekarang di seluruh dunia, di dunia ini ada asosiasi namanya Chef of Chef. Itu tagline-nya Chef of the World Most Powerful People. Chef-chef dalam chef-chef kepresidenan dan raja-raja ini praktis tidak pernah diganti. Jadi dia punya tagline lagi, the president change, we don't. Contohnya chef dari White House baru diganti mungkin 2-3 tahun yang lalu berhubung chef yang senior meninggal. Sekarang diganti oleh chef kebangsaan Filipina, seorang wanita. Jadi ini penting sekali bahwa fasilitas-fasilitas ini kita harus miliki. Tidak nanti dan konsep sajian kenegaraan itu sebenarnya sudah harus baku. Ini di dalam negeri. Memang ceritanya panjang karena terus terang saja kita juga pelatihan dan pendidikan kuliner tradisional atau pengenalan budaya kuliner Indonesia yang begitu ragamnya, mungkin paling ragam di dunia ini, tidak masuk benar-benar ke sekolah-sekolah sampai misalnya
sekolah boga, SMK masih tidak kuat pelatihannya dan pendidikannya karena juga banyak kendala oleh guru-guru. Guru masa itu termasuk sangat langka. Sehingga kalau terpaksa karena mungkin sekarang SMK itu ada sekitar 400 ya seluruh Indonesia yang jurusan boga, itu bertambah terus karena minatnya banyak. Gurunya nggak ada, sehingga banyak terjadi guru matematika ditransform jadi guru masak dalam waktu 1 bulan. Itu adalah satu usaha yang tidak mungkin tapi dipaksakan. Sekarang kita mungkin 20 tahun, selama 20 tahun saya berpartisipasi dalam diplomasi kuliner dan mewakili Indonesia di mancanegara. Yang saya lihat, satu, mewakili suatu negara adalah kita yang tampil tetap kembali lagi bukti rasa Indonesia, tapi budaya kuliner Indonesia. Budaya. Rasa itu timbul setelah mereka mengenal budaya kita. Kalau kita menyajikan soal rasa enak dan enak sekali, yang mereka selalu tanya di mana rumah makan Indonesia. Dan rumah makan Indonesia di Indonesia ini, di seluruh dunia ini tidak sebanyak Vietnam, karena Vietnam itu pelaku baru sejak mereka terjadi migrasi, terjadi apa yang namanya fenomena boat people, pengungsian massal setelah kekalahan Amerika. Jadi Vietnam itu yang termasuk belakangan sudah merambah seluruh dunia, karena Vietnam mempunyai banyak, di mana-mana mempunyai perkampungan Vietnam, di mana otomatis mereka tetap memerlukan makanan-makanan mereka. Apa yang terjadi? Negara Vietnam melihat peluang itu mengekspor segala macam bahan-bahan baku dari Vietnam, sehingga terjadi perputaran sirkulasi ekonomi kembali ke negaranya. Dalam diplomasi kuliner itu bukan saja, gastrodiplomasi itu bukan kata kita menyajikan sajian. Semua bentuk kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa sampaikan budaya kuliner, kita harus lakukan di luar negeri. Kita mengajar, membuat workshop di sekolah-sekolah kuliner di mana-mana. Kita membuat workshop juga memperkenalkan budaya kuliner dan rasa Indonesia di antara korps diplomatik. Kita mendampingi presiden, kalau presiden lagi kunjungan ke luar negeri, budaya makan Indonesia dalam satu sajian internasional dengan sekali lagi cita rasanya Indonesia menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, itu yang selama ini saya alamin. Setiap kali ada kepentingan jamuan di masing-masing kedutaan besar, itu juga sudah ada pakemnya. Sajian apa? Di duta besar itu kalau menyajikan menyajikan format resepsinya, kalau enggak 17 Agustus, Lebaran open house, VVIP, menjamu menteri atau presiden di situ hanya cuma 15 orang, resepsi dengan hanya menyajikan kudapan, resepsi menyajikan prasmanan. Ini apa yang harus dilakukan agar semuanya itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, pakem-pakem itu juga kita masih belum miliki, sehingga setiap dubes melakukan semuanya sesuai dengan nalar dan kapasitas masing-masing. Ini berbeda kalau saya ambil contoh dengan duta besar perwakilan Korea di seluruh dunia.
Satu, perangkat makan standar semua perangkat makan untuk perwakilan Korea di seluruh dunia itu standar. Setiap dubes mau berangkat sudah suruh milih para lulusan akademi atau universitas tradisi kuliner Korea. Di Jeonju itu ada Universitas Korean Food Tradition. Di situ ada PhD di bidang budaya Korea. Guru masaknya sampai dapat status profesor dan lain sebagainya. Hal ini juga dilakukan di Tiongkok, di Jepang, dan lain sebagainya. Dalam pembicaraan yang terakhir ini lagi dibahas kemungkinan nanti adanya penentuan juru masak duta besar itu tidak merupakan bawaan dari dubes. Itu merupakan rekrutmen daripada Deplu misalnya contohnya. Dan dia sudah melakukan itu terus-menerus. Kalau tidak, sekarang ini setiap dubes mau berangkat, udah bingung cari koki, setelah sampai sana, bingung bagaimana menyajikan. Di Indonesia ini terlalu banyak. Hal ini memang harus kita perhatikan benar-benar, karena menurut saya dalam 2 tahun lalu ada satu tulisan yang baik sekali bahwa menyatakan ini di New York Times bahwa hegemoni cita rasa Barat mulai memudar. Siapa yang naik daun saat ini? ASEAN. Kalau Thailand itu udah duluan. ASEAN, Amerika Latin, itu lagi diuber. Jangan sampai nanti orang luar negeri lebih pintar masak-masak Indonesia dari kita sendiri. Sedangkan kita sendiri, generasi sekarang itu masih heboh mempelajarin kuliner-kuliner Barat, ataupun dalam pendidikan resmi, kuliner itu masih silabusnya internasional. Kalau ada Indonesia pun, Indonesia tidak merupakan bobot yang penting. Hal-hal ini memang benar-benar sekarang harus serius diperhatikan. Ya, seperti yang saya katakan, di dalam negeri, kalau istana bisa memberikan satu move yang baik, itu akan dicontoh di mana-mana. Tapi kendalanya satu hal, kenapa dalam satu pembahasan Indonesia mau buka restoran di mana-mana, saya bilang jangan buang duit. Buka rumah makan Indonesia di mana-mana, saya jamin tiap 6 bulan akan tutup. Kenapa? Kita pun tidak punya standar, kita tidak punya orang yang mumpuni untuk memimpin restoran itu, dan kita menghadapi situasi yang market yang beda, di mana orang masyarakat Indonesia yang migrasi ke luar negeri itu tidak pernah berkelompok, seperti halnya orang Vietnam, orang Thailand, orang Jepang yang punya Japanese City atau Thai Village, Korean dan lain sebagainya. Contoh aja di Indonesia sekarang, kalau kita mau beli bahan-bahan dari produk-produk bumbu-bumbu Korea banyak banget, karena banyak orang Korea di sini. Dan rumah makan Korea sangat berkembang, yang dimiliki oleh orang Korea. Tidak demikian dengan Indonesia. Restoran Indonesia itu biasanya lokasinya terpencil, tidak mampu bayar rental yang mahal pada lokasi-lokasi yang prime. Nah, hal itu kita bahas dalam beberapa webinar yang terakhir ini, bahwa apa sekarang kiat yang harus kita lakukan, prioritasnya
Ada yang namanya Indonesia Spice Up the World, membumbuin dunia. Tidak seluruh dunia dalam serentak, tapi kita punyain target. Target yang pertama adalah 2 tempat, target Afrika dan Australia. Nah, yang tanya kenapa Afrika? Afrika udah kenal, namanya produk-produk Indonesia yang diperintisin oleh Indofood. Masyarakat Afrika lebih reseptif menerima rasa-rasa baru, karena dia bosan dengan rasa-rasa mereka yang tidak fenomena. Jadi dengan pertimbangan hal itu, kita harus mengekspor bumbu Indonesia. Kita tidak mengajarin orang Afrika untuk masak Indonesia, tapi kita membumbuin. Kita memberikan, menonjokkan cita rasa kalau mereka mengaplikasikan bumbu-bumbu Indonesia dalam masakan mereka. Terutama kalau di Afrika itu braai. Braai itu adalah barbecue. Segala macam daging-daging yang ada di Afrika, kalau di bumbu Indonesia dipanggang, itu mereka bisa terkaget-kaget rasanya. Karena selama ini bumbu mereka adalah bumbu kering. Demikian juga dengan Australia. Australia itu negara yang memiliki produk-produk yang premium, dan masyarakatnya itu bisa menerima cita rasa dari mana-mana, karena Australia itu dipenuhi dengan penduduk-penduduk bukan asal dari Australia. Jadi menurut saya itu hal satu kiat yang baik sekali, bahwa kita bisa melakukan terobosan itu. Terus satu lagi nantinya adalah sebagai contoh yang kita perlu jajakin, bagaimana kita membumbuin Ekuador. Ekuador itu salah satu makanan utama adalah kui atau marmut, atau bahasa Inggrisnya guinea pig. Mereka makan marmut itu seperti makan ayam, tapi pola masaknya simpel. Tinggal kita memperkenalkan aplikasi bumbu, aneka bumbu kita, itu bisa juga dijajakin. Kalau kita mengambil beberapa tempat ini, nanti akan jadi hub untuk pengembangan, di mana bumbu-bumbu ini semua diproduksi di Indonesia. Yang akan terjadi adalah petani menanam bahan-bahan yang baik. Yang selama ini rumah makan Indonesia di luar negeri itu menggunakan bahan-bahan yang diimpor dari Thailand. Kalau dari Australia, ada yang dari Australia dan harganya mahal banget. Kemarin saya ada live chat dengan Australia, jahe 1 kilo $40. Bawang putih $30. Bawang merah kalau nggak salah $18 sampai $20. Dan mereka harus kerja membersihin bumbu-bumbu bahan-bahan itu dijadikan bumbu. Saya bilang, kalau itu mereka menggunakan seperti Thailand itu mengekspor bumbu dan bahan-bahan untuk kepentingan. Thailand itu sekarang kira-kira ada di atas 26 gerai rumah makan Thailand, dan masyarakat Thailand di seluruh dunia. Dan bukan saja orang Thailand yang menggunakan bumbu, karena orang Barat pun fasih menggunakan bumbu-bumbu Thailand untuk makanan-makanan tertentu, misalnya red curry, green curry, Thai salad, pad thai, tom yum. Mereka tinggal beli bumbu. Demikian juga gerai-gerai swalayan yang gede-gede sampai di Washington itu dimiliki oleh orang Vietnam. Kita masih belum peran sama sekali dalam hal ini. Peran kita masih kecil, karena apapun yang diekspor itu hanya untuk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kalau yang lain, Korea itu sudah mendunia. Dia mengekspor sampai dia membuat bumbu-bumbu yang halal untuk diekspor ke Timur Tengah, karena banyaknya rumah makan Korea, karena banyaknya pekerja Korea di sana. Nah, hal-hal ini perlu juga saya kasih contoh.
Ada yang tanya, kan orang Indonesia banyak di luar negeri. Saya kasih contoh. Ini contoh yang saya selalu pakai. Di Amerika itu ada sekitar 200.000 masyarakat Indonesia yang bermukim di Amerika. Tapi di seluruh pelosok Amerika. Saya bandingkan dengan berapa tahun lalu, di kota namanya San Jose, itu di luar San Francisco. Berapa tahun lalu itu, penduduk Vietnamnya 130.000. Hanya di baru satu kota aja itu, San Jose. Belum lagi Orange County yang lebih banyak lagi. Itu kita masuk kota San Jose, billboardnya sudah bahasa Vietnam. Saya diperkenalkan wali kotanya waktu itu, wanita Vietnam masih muda, wakil wali kota, orang Vietnam. Yang tahun kemudian akan ikutin pilkada untuk menjadi wali kota. Mallnya mall Vietnam. Tiap 200 meter ada rumah makan atau warung Vietnam yang jual bahan. Kita tidak punya struktur seperti ini. Jadi sehingga salah besar. Kalau tiap orang pikir Indonesia makanannya enak, betul makanannya enak. Kata kita. Sedang kita mau buka sukses di Jakarta, mau buka di Surabaya aja susah. Bukan jaminan. Apalagi di luar negeri. Berapa investasi kalau mau buka restoran di luar negeri? Peraturannya ketat. Ongkosnya mahal sekali. Marketnya bukan total makan Indonesia. Sehingga kita harus nantinya, kalau kita udah melakukan pengenalan bumbu-bumbu ini, selera-selera Indonesia udah masuk, baru mungkin bisa dipertimbangkan ada orang lokal yang akan buka. Dimana saya selalu anjurkan kalau kita mau buka restoran hanya bekerja sama dengan diaspora. Meng-upskill diaspora yang baik. Dan itu pun harus sangat selektif. Dari kunci yang untuk di luar negeri buat saya, selama saya melakukan gastrodiplomasi, saya selalu membawa bumbu dari Indonesia. Kenapa? Karena saya orang Indonesia. Saya tidak akan menyajikan rasa yang enggak karu-karuan. Saya mau menyajikan makanan yang otentik. Karena lewat Google mereka hanya satu hal yang mereka masyarakat di seluruh dunia nggak bisa Google adalah rasa. Jadi kita memperkenalkan rasa otentik Indonesia itu seperti apa. Saya dikatakan misalnya diplomasi rendang. Bukan sebenarnya. Saya memperkenalkan rendang kira-kira udah cukup lama dalam forum-forum Indonesia itu untuk mencari perhatian. Karena kompleksitas fenomena rendang itu harus ditampilkan. Tidak ada masakan yang kompleks prosesnya seperti rendang gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini apa itu? Maaf Pak ya, saya buka pintu sebentar ya Pak. 1 menit. Jadi rendang itu buat saya unik. Jadi saya menunjukkan budaya itu ke masyarakat internasional agar mereka tidak meremehkan kuliner Indonesia. Baru satu macam aja udah seperti itu. Bagaimana yang lain? Karena Indonesia ini terdiri dari kepulauan yang begitu luas. Sama halnya kenapa National Geographic tertarik ke Indonesia tapi awalnya bingung. 17.000 kepulauan itu mau dilandingin kemana Gordon Ramsay? Saya tidak memberikan 2 pilihan, saya hanya memberikan 1 pilihan yaitu Sumatera Barat dengan pertimbangan tidak ada yang tidak kenal makanan Padang. Tidak ada yang tidak kenal rendang karena 2 kali masuk CNN. Jadi yang diharapkan itu
kalau mereka masuk dengan mengalami suatu budaya kuliner yang fenomena, mereka akan sangat respect dengan Indonesia. Dan saya yakin akan balik lagi untuk mengulik daerah-daerah yang lain. Ini yang saya juga yang terakhir, saya harapkan udah bertahun-tahun, moga-mogaan nanti ya bisa terjadi. Jakarta ini perlu Indonesian Culinary Center. Di mana satu sentra, kalau ada siapapun dari mana-mana menanyakan mau belajar atau mengulik makanan-makanan daerah, harus kemana. Dan di sini juga bisa sebagai suatu panggung menyajikan aneka kearifan lokal dan cita rasa daerah dengan mendatangkan ahli-ahli terbaik dari daerah untuk tampil di Jakarta. Itu harapan saya, karena kita melihat di semua negara-negara sudah punya fasilitas-fasilitas itu untuk menunjang diplomasi kuliner mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William atas paparannya. Suatu pengalaman yang luar biasa Bapak bagikan kepada kami. Jadi betul Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan makanan, mempunyai cita rasa yang unik karena dia kaya akan rempah dan sangat aromatik. Tapi Pak William tadi menyampaikan bahwa begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam mengenalkan kuliner Indonesia ke mata dunia. Masih jauh dari negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, bahkan mungkin Malaysia. Terima kasih Pak William. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan atau presentasi dari narasumber kita. Ini dari Pak Muhammad Silas Parwito, langsung dari Cape Town, Afrika Selatan. Halo Pak Aji. Ya, halo. Ya, Pak Aji ini sebelum di KJRI Cape Town, Afrika Selatan juga sempat mendapat penugasan di KJRI Vancouver, kemudian di PTRI New York, KBRI Hapana, KBRI Caracas, kemudian mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya karena turut membantu pemerintah RI dalam proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian juga 2 minggu lalu, Bapak baru saja mendapatkan Diplomat Marketeer Entrepreneur Award dari Magnus Hermawan Kartajaya, Pak ya? Ya. Selamat Pak. Ini sangat relate sekali dengan sangat relate sekali dengan diskusi kita mengenai peningkatan hubungan diplomasi ekonomi. Baik Pak Aji, tanpa panjang, silakan waktu dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di Setwa Press, juga ada Pak Dubes Budiarman, ada Profesor Eti Agus, Om Willem, terima kasih pencerahannya. Memang betul, kalau untuk makanan Indonesia, sebetulnya tantangannya sangat tidak dikenal, dimanapun kita ditugaskan. Paling jauh mereka taunya mengenai Indomie atau nasi goreng, itu pun kalau yang mereka sempat ke Bali misalnya, atau ke Indonesia. Tapi memang kalau di Amerika, Eropa, Australia, mereka sudah lebih terekspos dengan makanan Indonesia. Cuma kalau di event sebetulnya seperti di Kanada, untuk makanan Indonesia, kadang-kadang orang Indonesia yang buka restoran, dia harus mencantumkan restoran Thai, Singapura, Indonesian. Karena kalau disebut restoran Indonesia, tidak ada yang mau mampir. Tapi kalau disebut restoran Thailand, baru dia mampir. Kemudian juga kadang-kadang kalau restoran, mereka buka hanya bertahan 3 tahun. Betul seperti Pak Willem sampaikan. Dan juga tampilannya kadang-kadang di restoran itu, mohon maaf, seperti di rumahan. Jadi seperti masakan di rumah, misalnya rendang,
potongannya besar-besar, dan juga porsinya banyak, sehingga tampilannya kurang menarik, dan juga rasa tidak konsisten. Kadang-kadang di satu restoran enak, tempat lain nggak enak. Kalau restoran Thailand, kita kemana-mana nyoba tom yam goong, pasti rasanya sama. Hanya memang disesuaikan dengan lidah setempat. Kalau di Amerika tentunya tidak sepedas kalau kita makan pad thai atau tom yam goong di Thailand. Cuma memang tetap otentik. Oleh karena itu yang kami lakukan untuk promosi harus out of the box, business unusual. Karena sekarang zamannya platform digital, kebetulan juga baru kemarin kami lakukan promosi produk Indonesia, tempe, dan juga produk kemasan. Kebetulan tempenya sudah dibuat di sini oleh WNI, ada juga yang bikin rempeyek. Jadi kita mempromosikan, membantu teman-teman WNI untuk usaha mereka. Mereka sudah bisa bikin tempe. Nah, yang kami lakukan adalah kami memanggil influencer, blogger, vlogger, juga ada penulis artikel di majalah, dan kami menampilkan chef lokal, seperti Farah Queen kalau di Indonesia. Nah, chef lokal ini yang nanti dia kemarin itu dia mencoba membuat fusion dengan bahan dasar tempe. Sebetulnya yang kami tampilkan bukan haute cuisine atau makanan rumit seperti French cuisine, tapi lebih ke bagaimana memanfaatkan bahan-bahan sisa di dapur. Terutama saat pandemi ini kan ada 3 hal yang sebetulnya kita aktif melakukan. Kalau tidak memelihara tanaman, main sepeda, atau masak. Jadi saya perhatikan juga teman-teman banyak yang beralih ke masak. Ada yang bikin roti, ada yang bikin kue. Nah, cara mengambil hati mereka adalah dengan memanfaatkan barang yang ada dan menampilkan resep-resep yang mudah dibuat. Jadi tempe itu kemarin kami sajikan, saya kemarin share fotonya, mungkin bisa di-share kalau ada. Kemarin, ini apa ya? Oh, ini foto-fotonya. Jadi kalau yang makanan Indonesianya, bagaimana kita tampilkan, bentar, ini kreasi dari chef kita. Jadi saya menampilkan 2 chef Indonesia dan chef setempat. Untuk chef Indonesia, makanannya yang otentik, kita ramu antara Indomie dengan tempe. Bagaimana? Kalau yang tempenya tempe mendoan dan juga membuat sate tempe. Karena di sini memang terkenal seperti Om Willem sampaikan, mereka senang sekali braai, barbecue. Cuma barbecue itu kan lebih ke daging. Kalau sate tempe sebagai salah satu pilihan untuk vegan, menarik buat mereka, dan biasanya mereka hanya dibumbui oleh bumbu barbecue aja sih. Nah, dari yang chef Indonesia ini kita bikin juga fusion makanan Indomie dicampur dengan daging ostrich, daging kasuari. Sebenarnya dagingnya lean, ya, tidak terlalu banyak fat. Karena mungkin kebanyakan lari, jadi dia nggak terlalu banyak fat. Tapi pilihan untuk teman-teman yang suka daging tapi tidak terlalu khawatir dengan fatnya. Nah, ini blogger, ini dia Indomie ostrich-nya. Di kita, jadi buat mereka menarik. Kemudian untuk yang chef setempat, dia membuat pilihan tempenya ini dibikin seperti tapas, bar snack. Dan juga sebetulnya tempe bisa dipotong kecil-kecil, dibuat seperti krutong, roti kecil-kecil yang ada di salad. Nah, ini yang sebetulnya menarik buat mereka. Jadi bagaimana bahan di rumah, Indomie bisa di sini sudah mudah didapat, kemudian juga tempe bisa dibeli di sini, sehingga mereka bisa memasak di rumah. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, bisa langsung silakan. Nah, sebetulnya
kalau di Afrika budaya makan mereka banyak terinspirasi juga dari Indonesia. Di sini ada namanya boboti. Kalau saya perhatikan ternyata itu hampir sama seperti bobotok. Memang ternyata bobotok dari Indonesia. Hanya mereka di sini bedanya hampir seperti pastel panggang karena lebih ke ada dagingnya. Kalau di kita kan beda bobotoknya. Dan juga mereka mengenal pisang, bukan banan. Kalau bahasa Belandanya kan banan. Dan mereka lebih memilih pisang daripada banan untuk pisang. Nah ini mereka menampilkan bar snack-nya dari tempe. Yang kemudian juga kami lakukan setiap Natal biasanya kan ada kebiasaan memberikan wine kepada counterpart. Tapi kalau saya lebih memilih saya kasih teh sariwangi atau kopi dan juga Indomie, bumbu masak supaya mereka teracuni dengan rasa Indonesia. Selain itu juga ada kelas memasak yang secara online sehingga bisa lebih meluaskan jangkauan untuk peminatnya. Dan terkait dengan resepsi diplomatik, memang kita harus rajin memberikan edukasi. Kadang-kadang mereka salah makan. Misalnya begini, saya pernah ketemu dengan tamu asing, dia sedang makan lemper. Terus saya tanya, enak nggak lempernya? Enak sih, cuma daunnya agak aneh katanya. The leaf taste a little bit weird. Jadi rupanya daunnya dimakan. Dan juga kadang-kadang kita taruh asinan dengan cendol, itu kuahnya dicampur. Dia makan asinan tapi pakai kuah cendol. Jadi memang kita harus lebih sering memberikan pengajaran ke mereka. Dan kuliner terkait dengan diplomasi juga ada betulnya. Kadang-kadang dipolitisir juga. Pernah kita waktu itu melarang impor paha ayam dari Amerika. Pada saat kunjungan Presiden ke Washington DC, mereka menghidangkan untuk jamuan santap malamnya justru paha ayam. Jadi memang suka ada message yang disampaikan di dalam setiap diplomasi. Bisa juga dikaitkan dengan makanan. Kira-kira itu yang dari kami, nanti kita tanya jawab saja. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh KJRI Capton terkait dengan kuliner Indonesia. Cuma ada satu hal nih Pak yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Haji. Tadi dikatakan bahwa masalah kuliner Indonesia itu adalah susahnya bumbu-bumbu dan bahan baku yang asli Indonesia yang ada di luar negeri. Nah di Capton sendiri Pak, dengan kegiatan kuliner seperti itu, apakah bumbu-bumbunya asli Indonesia atau gimana Pak Haji? Sebetulnya cara mempromosikan makanan kita harus bertahap. Dan kita harus mempelajari karakter masyarakat setempat. Di sini kan ada orang kulit putih, hitam, dan colored, berwarna. Kalau yang colored sebetulnya percampuran pernikahan keturunan Indonesia atau dengan bangsa lain atau dengan Afrika. Jadi ada 3 kelompok. Masing-masing selera makannya beda. Tapi secara umum yang saya perhatikan, mereka maunya yang praktis. Kurang avanturir sebetulnya. Jadi kalau tempe itu kadang-kadang cuma dikasih di sandwich, dikasih bumbu barbecue, ya udah selesai. Kalau disuruh agak ribet sedikit bikin sambal goreng tempe misalnya, nggak mau mereka. Tergantung karakternya. Nah, caranya juga, tapi untuk yang orang Cape Malay, keturunan Indonesia, mereka lebih avanturir. Mereka suka sambal juga, tapi tentunya disesuaikan dengan selera mereka. Jadi harus bertahap antara rasa mereka dibikin fusion, baru setelah mereka tertarik, baru kita sajikan yang otentik. Memang tantangannya belum ada restoran Indonesia, bumbu-bumbu juga susah, apalagi yang asli. Untuk gula merah, kita pakai gula merah dari Thailand, tapi rasanya kurang manis, kurang nendang. Kecap juga ada dari Singapura malah.
Jadi masih agak sulit sebetulnya. Nah ini saya sedang mencoba mendatangkan bebek selamat, karena rupanya ada orang kaya di sini, dia pernah ke Semarang, dia ketagihan dengan bebek. Nah kita mau coba nih apakah bebek diterima di masyarakat Cape Town. Doakan saja mudah-mudahan ada restoran Indonesia. Saya sebenarnya mau nitipkan menu Indonesia di restoran bebek itu. Ya paling enggak saya sendiri bisa merasakan bebek lah di sini. Iya Pak. Bebek di sana emang nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya saya nggak tahu mereka senang apa enggak. Tapi kalau melihat mereka senang kudu, antelope, apa tuh zebra aja dimakan kok. Saya rasa mereka juga bisa lah terima bebek. Masa zebra dimakan bebek nggak mau? Luar biasa. Baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah kita dengarkan paparan dari kedua narasumber yang luar biasa. Banyak hal-hal baru yang kita peroleh. Baik untuk sesi tanya jawab akan saya buka. Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silakan menyebutkan nama dan instansi dari mana. Untuk sesi ini saya berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan, Bapak Ibu. Atau dibalik. Oh iya, halo. Mungkin Baik, Pak. Mungkin Pak ada saran dari teman-teman bagaimana mempromosikan makanan Indonesia untuk kesukaan saya. Iya Pak Haji, itu nanti akan kita bahas di sesi pertanyaan. Akan banyak pertanyaan seperti semoga Pak Haji. Baik, ya baik penanya pertama saya berikan kesempatan Pak Muhammad Iqbal, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Salam. Terima kasih Pak Wongso dan Pak Aji atas presentasinya dan paparannya. Pertanyaan saya pertama ditujukan kepada Pak Wongso. Pak Wongso, saya salah satu penggemar acara MasterChef Australia. Jadi ada sebuah kenikmatan tersendiri untuk menonton acara tersebut, dari mulai bagaimana makanan itu disajikan, kemudian bagaimana proses pembuatan, pemilihan bahan, dan sampai detail sedemikian rupa, Pak. Itu merupakan sebuah pengetahuan dan seni yang sangat tinggi sekali, dan saya sangat senang bisa menikmati hal tersebut, Pak. Terkait dengan pernyataan Bapak tadi, Pak, berkenaan dengan makanan otentik Indonesia, Pak. Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh, karena Bapak di awal juga sudah menyampaikan jangan dikenali rasanya dulu, tapi dikenali budayanya dulu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pak, ada sebuah ciri yang khas dari makanan itu adalah cita rasa, Pak. Nah, bagaimana kita dalam konteks diplomasi ada makanan otentik Indonesia yang ikonik, yang representasi Indonesia banget lah, gampangnya seperti itu, Pak. Yang message-nya itu adalah kerjasama yang baik, perdamaian, dan hal-hal positif lainnya, Pak. Jadi kuliner ini menciptakan sebuah bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Karena boleh jadi, Pak, misalkan rendang tadi, Pak. Di satu sisi kalau rendang terlalu pedas, mungkin message-nya itu adalah ada challenge antara kita dengan negara tersebut, atau interpretasi apapun juga, Pak. Jadi bagaimana antara cita rasa ini atau otentik ini dengan message diplomasi tersebut, Pak? Seperti apa yang baik begitu, Pak, menurut Bapak? Terima kasih, Pak Wongso. Sementara itu, Pak. Begini, kalau ini saya langsung jawab ya, Pak. Baik, silakan Pak Wongso. Begini, Pak. Memang sekarang gini, sejak adanya sosial media, praktis misalnya contohnya Instagram itu 60% soal makanan. Dan di dunia sekarang itu bukan seperti sebelum adanya sosmed. Orang itu karena lihat gambar, membuat mereka timbul naluri untuk coba. Apa yang terjadi sekarang itu di banyak negara yang banyak kunjungan wisatanya, termasuk Vietnam, termasuk Thailand.
Kalau dulu orang datang ke sana tour, city tour, sekarang mereka melakukan juga food tour, local food tour, belusuan. Di Vietnam itu kita tinggal digonceng, bayar $65, diajak belusuan ke gang-gang yang mungkin kita lihat di buku nggak ada. Selama 4 jam, hanya untuk mencoba makanan-makanan itu. Setiap ada diplomasi kuliner, apa yang saya lakukan, saya pelajarin dulu, Pak. Budaya kuliner mereka itu seperti apa? Contoh, saya melakukan diplomasi kuliner di Meksiko. Di Meksiko itu sepedas apapun nggak ada masalah. Tapi bulan berikutnya ke negara yang bahasa yang sama di Spanyol nggak bisa. Nah, jadi permainan kita tuh memperkenalkan budaya. Kenapa saya mengatakan budaya makan baru dilakukan rasa. Karena kalau orang lihat cerita dengan suatu budaya, mereka akan lebih meresap lewat logikanya daripada langsung ke lidahnya. Kalau lidahnya dia langsung bilang gua nggak suka, saya pedas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjelaskan suatu budaya sama dengan kita bagaimana dulu saatnya dimulai dengan batik dan lain sebagainya, itu sama. Maaf Pak ya, ini saya ada pintu yang ada yang ngetok sebentar ya. Bapak Ibu, saya menunggu Pak William. Daftar absensi sudah kami sampaikan di Zoom chat. Nanti tinggal klik linknya dan isi Google Form-nya untuk absensi. Terima kasih. Ya, jadi kita selalu melihat seperti contohnya dari Meksiko yang setingkat pedas apapun dia lawan. Begitu bulan berikutnya kita ke Spanyol, bahasa yang sama. Persepsi soal makanan sama sekali beda. Nggak bisa merasakan sesuatu yang pedas. Jadi kita kalau melakukan diplomasi kuliner, kita jangan ujuk-ujuk langsung berangkat aja gitu. Kita harus pelajarin seperti kita mau kunjungan kemana, kita pelajarin setelah sosialnya, budaya mereka seperti apa yang kita masuk. Waktu saya melakukan, saya 2 kali ke Afrika. Pertama lagi ke Namibia. Saya nggak minta daging sapi. Saya minta semua daging binatang liar. Saya bawa bumbu dari Indonesia. Saya bikin workshop dengan mereka. Saya kasihin bumbu-bumbu, saya bagi-bagi. Udah kamu nggak usah ngapa-ngapain. Itu di bumbu kita daging-daging kamu bumbuin aja, terserah. Nggak usah ngelihat buku, nggak usah lihat apa-apa. Lakukan ini. Terus dibakar. Tergila-gila Pak mereka. Mereka mengatakan bahwa ratusan tahun rasa kita nggak pernah berubah. Tahu-tahu ini dapat satu wacana rasa baru. Dapat dari mana bumbunya? Ya nggak ada. Saya yang bawa. Karena kita tidak punya market. Kita tidak pernah memikirkan market itu. Nah hal-hal seperti itu Pak, memang sudah cukup lama kita melakukan ini, tapi juntrungnya masih tidak jelas gitu. Kita masih nggak bisa ngelawan sama yang lain-lainnya. Ketinggalan melulu. Masih. Terima kasih Pak William. Pak Iqbal, apakah ada tambahan? Terkait dengan representasi otentik, makanan otentik Pak, Indonesia. Menurut Bapak bagaimana Pak? Saya rasa itu kita harus tetap melakukan. Karena nggak mungkin, kan seperti yang saya katakan tadi, otentisitas itu lagi dicari. Para wisatawan yang mengunjungi suatu negara, dia akan booking local food tour untuk mencicipi makanan otentik.
Jadi kita nggak mungkin, kita sebagai orang Indonesia, kita ke suatu negara, terus kita campur aduk, nggak tahu tidak ada juntrungnya. Jelas kita kan buat apa? Kita nggak mewakili Indonesia. Tapi bahan yang kita pakai adalah bahan lokal. Seperti yang saya katakan tadi, barbecue tetap pakai bahan mereka, pakai nama mereka. Tapi bumbunya pakai nama Indonesia. Jadi ada dua. Itu mereka meresap banget. Mereka minat banget mendapatkan bumbu masak dari Indonesia gitu. Itu Pak. Jadi otentik itu nggak bisa, kita nggak bisa mengarang-ngarang lagi makan Indonesia yang seperti sekarang selama ini dilakukan oleh semua banyak rumah makan Indonesia di luar negeri. Mereka merekayasa, nggak jelas. Makanya tadi seperti dikatakan, restorannya kalau nyebut Indonesia nggak ada yang kenal. Harus nyebutkan dari China, ada Thailand, apa, akhirnya campur aduk sama gak karu-karuan begitu. Sehingga kita nggak punya identitas. Vietnam itu jelas punya identitas. Vietnam tidak pernah membuat makanan yang tidak otentik. Soal nanti koki-koki lokal di setempat mengambil itu sebagai inspirasi, melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kaidah masak dia, itu urusan dia. Contohnya sekarang kita kalau bicara pho, seluruh dunia kenal itu namanya pho. Kita ngomong banh mi, sandwichnya Vietnam, seluruh dunia kenal banh mi itu. Namanya tidak pernah dirubah. Kita di Indonesia sering inferior, nyebut tumpeng, nggak rela nyebut tumpeng, harus bahasa Inggris, cone rice gitu. Mestinya kan sebutin tumpeng, bawahnya bahasa Inggris. Kita masuk ke rumah makan Jepang, emang kita bilang, saya minta ikan mentah, kan kagak. Mintanya sashimi, mintanya sushi, mintanya sabu-sabu. Penjelasannya bahasa Inggris. Ini sering terjadi kesalahkaprahan di Indonesia. Sering-sering menu resmi itu ditulis dalam bahasa Inggris, yang penerjemahnya nggak karu-karuan. Kita ke Korea juga demikian, di bahasa Koreanya dulu baru bahasa. Kalau Indonesia menjamu presiden Indonesia, ya respect terhadap Indonesia, tapi ada bahasa Koreanya. Gitu. Jadi kalau kita menjamu, kita sebagai host, ya Indonesianya duluan. Apapun. Nasi tumpeng ya tulis nasi tumpeng. Terus bawahnya Indonesian Traditional Cone Rice. Rendang juga demikian. Dan harus tiap makanan harus dengan identifikasi daerah. Jangan cuma sebut rendang. Oh, Malaysia juga sebut rendang. Kita harus sebut rendang dari Western Sumatera, West Sumatera, gitu. Soto dari East Jawa misalnya. Ini tatanan-tatanan ini sampai sekarang tidak ada satu formalitas yang menentukan sehingga dari satu keragaman. Kalau nyebut soto, soto apa, soto Kudus. Kemarin nyebut soto Kudus di satu acara di sini, diterjemahkan sebagai Holy Soto, Pak. Memalukan nggak? Coba, soto Kudus jadi Holy Soto. Nah itu saya nggak ngerti. Padahal itu hotel-hotel internasional. Satai ditulis satai, S-A-T-A-Y. Padahal kita sering ribut sama Malaysia soal makanan. Malaysia nulisnya satai, Indonesia tulisnya sate. Kalau untuk internasional saya usul E-nya dikasih aksen supaya orang nggak baca sat. Demikian halnya kalau di luar negeri tidak ditulis tempe tanpa H, ditambahin H supaya orang bisa baca tempe. Kalau dia tanpa H di belakang